Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syajihan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang hukum Carnot. Pengertian hukum Carnot. Hukum Carnot adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang memberikan batasan tertinggi terhadap efisiensi mesin panas ideal. Efisiensi mesin panas dinyatakan sebagai rasio antara kerja yang dihasilkan oleh mesin panas dengan panas yang diterimanya dari sumber panas. Hukum Carnot menyatakan bahwa efisiensi maksimum pada mesin kalor dapat dicapai apabila semua proses di dalamnya bersifat reversible. Artinya proses-proses tersebut dapat dibalik. Proses yang dapat dianggap reversible adalah suatu kondisi di mana baik sistem maupun lingkungannya dapat kembali ke keadaan awal dengan sempurna, tanpa adanya perubahan yang terjadi selama proses berlangsung. Pengertian dan bentuk matematis dari hukum Carnot. Secara matematis, hukum Carnot dapat dirumuskan sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di salah satu layar presentasi ini, yaitu efisiensi Carnot sama dengan 1 min TC per TH, di mana TH adalah suhu reservoir panas rendah dalam Kelvin, sedangkan TC adalah suhu reservoir panas tinggi dalam Kelvin. Hukum Carnot menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin panas yang lebih efisien daripada mesin Carnot yang bekerja antara dua reservoir panas tertentu pada suhu tertentu. Hukum ini memberikan pandangan ideal tentang efisiensi mesin panas, dan mesin-mesin panas sebenarnya biasanya memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada yang diberikan oleh mesin Carnot karena adanya kerugian energi dalam bentuk panas gesekan dan faktor-faktor lainnya. Meskipun demikian, konsep hukum Carnot tetap menjadi dasar penting dalam pemahaman termodinamika mesin panas. Selanjutnya kita menuju ke sejarah hukum Carnot. Hukum Carnot dinamai oleh fisikawan Prancis yaitu Sadi Carnot yang menyusun prinsip ini dalam bukunya yang berjudul Reflections sur la puissance motrice de feu, atau refleksi tentang daya penggerak api, yang diterbitkan pada tahun 1824. Walaupun konsep-konsep termodinamika lebih berkembang setelah karyanya diterbitkan, namun sumbangsi Carnot terhadap pemahaman tentang kerja dan efisiensi mesin panas masih sangat penting. Sadi Carnot lahir pada tanggal 1 Juni 1796 dan meninggal pada usia yang relatif muda, yaitu pada tanggal 24 Agustus tahun 1832, kurang lebih 36 tahun. Meskipun tidak sepenuhnya diakui pada masanya, pemikiran Carnot menjadi lebih dihargai dan diakui nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Hukum Carnot mencakup perkembangan teori tentang mesin panas pada abad ke-19. Pada saat itu, orang-orang mulai memahami bahwa ada batasan terhadap efisiensi mesin panas, dan Carnot memberikan kontribusi yang signifikan dengan menyusun prinsip-prinsip dasar efisiensi mesin panas yang ideal. Penting untuk dicatat bahwa hukum Carnot menjadi dasar untuk perkembangan lebih lanjut dalam termodinamika dan memberikan landasan bagi konsep-konsep seperti entropi. Meskipun Carnot tidak mengembangkan konsep entropi secara eksplisit, namun karyanya menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran tersebut oleh fisikawan dan insinyur selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, hukum Carnot menjadi salah satu pilar utama dalam pemahaman termodinamika dan tetap menjadi konsep yang sangat penting dalam ilmu tersebut. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pentingnya memahami hukum Carnot. Hukum Carnot sangat penting dalam konteks termodinamika dan ilmu mesin panas. Beberapa alasan mengapa hukum Carnot dianggap penting adalah: yang pertama adalah batas efisiensi mesin panas. Hukum Carnot memberikan batasan teoritis tertinggi terhadap efisiensi mesin panas. Efisiensi mesin panas ideal sesuai dengan hukum Carnot yang bergantung pada suhu reservoir panas dan dingin. Oleh karena itu, hukum ini memberikan pandangan tentang sejauh mana kita dapat memaksimalkan penggunaan panas untuk menghasilkan kerja mekanis.
Dasar teoritis termodinamika. Hukum Carnot menjadi salah satu dasar teoritis dalam pengembangan konsep-konsep termodinamika. Prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam hukum ini membantu memahami sifat-sifat panas dan energi, memberikan landasan bagi perkembangan konsep-konsep seperti entropi dan perubahan energi dalam sistem termodinamika. Yang ketiga, peran dalam pengembangan mesin panas modern. Meskipun mesin panas sebenarnya tidak dapat mencapai efisiensi yang sesuai dengan hukum Carnot karena adanya kerugian dalam praktiknya. Hukum ini masih memainkan peran penting dalam perancangan dan pengembangan mesin panas modern. Menggunakan hukum Carnot sebagai acuan membantu insinyur dalam merancang mesin panas yang lebih efisien. Selanjutnya yang keempat, yaitu dasar pemahaman energi dan kerja. Hukum Carnot memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar panas dan kerja mekanis. Dengan lebih memahami batasan efisiensi mesin panas, kita dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan merancang sistem-sistem yang lebih efisien. Dan yang kelima, landasan pemahaman konsep entropi. Meskipun Sati Carnot sendiri tidak mengembangkan konsep entropi, prinsip-prinsip yang ia susun menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran tentang entropi oleh fisikawan selanjutnya, terutama Rudolf Clausius. Konsep entropi menjadi sangat penting dalam pemahaman perubahan spontan dalam sistem termodinamika. Lalu bagaimana sih siklus Carnot itu bisa terjadi ya? Seperti yang kita lihat di gambar, ini ada sebuah siklus serta grafik yang menunjukkan bagaimana siklus Carnot bisa terjadi. Yang pertama, saya jelaskan proses AB. Yang kita lihat di sini ya, pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem akan menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 yang ada di grafik ini dan melakukan usaha. Seperti yang kita lihat di siklus ya, WAB ini, pemuaian isotermal. Dan yang kedua, proses BC. Dari B ke C ini adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem akan turun dari T1 menjadi T2 dan sambil melakukan usaha. Yang kita lihat di sini ya. Lalu yang ketiga, proses C ke D adalah pemampatan isotermal. Ya, ini pada suhu T2 ya tadi. Pada proses ini, sistem menerima usaha ya WCD ini dan melepas kalor Q2 ke reservoir yang bersuhu rendah, yaitu T2. Dan yang terakhir, proses D ke A disebut pemampatan adiabatik ya, bisa kita lihat di sini. Selama proses ini, suhu sistem akan naik dari T2 menjadi T1. Kenapa bisa naik? Karena akibatnya menerima dari usaha ini, usaha dari WDA. Setelah mengetahui siklus Carnot, bagaimana siklus Carnot ini terjadi ya? Kita menuju ke slide berikutnya, yaitu penerapan hukum Carnot. Jadi, hukum Carnot meskipun bersifat teoritis, ia juga memiliki beberapa aplikasi praktis dalam berbagai bidang. Beberapa aplikasi hukum Carnot antara lain yang pertama adalah perancangan mesin panas. Hukum Carnot digunakan sebagai pedoman dalam perancangan mesin panas untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Mesin-mesin panas modern dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Carnot. Meskipun efisiensi sebenarnya mesin-mesin tersebut mungkin lebih rendah karena faktor-faktor praktis dan kerugian energi. Yang kedua ada industri energi. Konsep efisiensi Carnot diterapkan dalam industri energi untuk mengoptimalkan proses-proses termal dalam membangkit listrik. Misalnya, prinsip hukum Carnot digunakan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi panas menjadi energi listrik. Yang ketiga ada refrigerasi dan pemanasan. Sistem pendingin dan pemanas seperti pendingin udara, kulkas, dan sistem pemanas di rumah dapat diuntungkan dari pemahaman hukum Carnot. Prinsip ini membantu dalam merancang sistem-sistem ini agar dapat mencapai efisiensi tertinggi dalam pertukaran panas. Yang keempat
Ada evaluasi efisiensi sumber energi. Hukum Carnot dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sumber energi, terutama dalam konteks energi panas bumi dan energi panas matahari. Ini membantu dalam merancang sistem-sistem yang dapat memanfaatkan sumber energi tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu industri kimia. Dalam industri kimia, efisiensi proses-proses thermal menjadi kritis untuk mengurangi kerugian energi dan meningkatkan produktivitas. Penerapan prinsip hukum Carnot dapat membantu dalam merancang proses-proses yang lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja mesin dan penukar panas. Hukum Carnot dapat digunakan sebagai referensi dalam mengevaluasi kinerja mesin dan penukar panas. Meskipun tidak mungkin mencapai efisiensi Carnot, dalam aplikasi praktis, konsep ini masih berguna dalam menetapkan target efisiensi dan mengidentifikasi area di mana pemanfaatan dapat dilakukan. Sekian yang bisa saya perwakilan dari kelompok 4 sampaikan dan presentasikan ini. Apabila ada salah kata ataupun tata bahasa yang saya kurang jelas, mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.